Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Dilan Muluk, akuntan publik. Dalam konteks ini, bimbingan untuk skripsi. Hadir di hari ini adalah Dinda dan Vanessa, tanggal 7 Oktober sekarang. November, Iya. Pak. Oh, November. Masya Allah ya, cepat sekali waktu ya. Time flies away, gitu kan ya. Baik, tadi sudah saya lihat dan diskusikan juga terkait dengan penelitian Dinda dalam hal ini, sehingga kita bisa jump to simpulannya ya, supaya nanti ini bisa diulang ataupun dikaji lagi, nanti kita posting di YouTube gitu ya. Topik yang diangkat adalah pengaruh audit tenur, branding cup, dan ukuran cup terhadap kualitas audit dengan fee audit sebagai variabel pemoderasi. Nah, ini suatu upaya yang cukup bagus dari Dinda ya, artinya ada unsur kebaruan dari penelitiannya sudah terlihat ya dengan perbedaan dari penelitian-penelitian yang biasa dilakukan, yaitu berkaitan dengan branding dalam konteks ini ya. Dalam diskusi sebelumnya sudah dijelaskan juga oleh peneliti dalam hal ini Dinda tentang mengapa menggunakan brandingnya. Nah, ini ada pengaruh audit tenor. Mungkin Dinda bisa secara singkat saja tentang ukuran-ukuran yang digunakan dalam penelitian ini. Silakan Dinda. Baik, Pak. Untuk variabel yang pertama itu ada audit tenure. Untuk audit tenure itu sendiri pengukuran yang diambil yaitu dari nomor opini. Jadi pada nomor opini bisa terlihat ya Pak, untuk berapa kali KAP ini sudah mengaudit laporan keuangan atau laporan keuangan perusahaan tersebut. Kemudian untuk sebentar, saya coba sambil saya tanggapin langsung ya. Ya ini luar biasa ya, artinya di tahun 2020 itu kan nomor opini kan sudah terstandarisasi ya. Ada kode akuntan publiknya, ada berapa kali dia diaudit, ada standar akuntansi yang dia gunakan gitu kan, dan nomor opini tersebut sekaligus gitu kan. Ini khusus untuk perusahaan di bursa ya, jangan lupa nanti perusahaan di bursa, sehingga laporan itu juga masuk ke otoritas ya, sehingga biasanya sih perusahaan kantor akuntan publik yang mengaudit itu sudah mempertimbangkan kualitas ya, secara umum berkualitas gitu. Tinggal tentunya pasti ada kelemahan-kelemahan yang bisa dikritisasi oleh peneliti dalam konteks ini gitu kan ya. Oke, silakan lanjut tadi terkait dengan audit tenor, jadi menggunakan nomor opini yang menunjukkan berapa kali perusahaan tersebut sudah diaudit ya. Oke, lanjut silakan. Kemudian untuk branding cup, sebenarnya untuk branding cup ini itu lebih terkait ke pelabelan atau label yang diberikan kepada KAP gitu Pak. Jadi sebelumnya untuk penelitian variabel ini itu adalah reputasi ya Pak, reputasi cup. Namun rata-rata reputasi cup itu diberikan kepada KAP Big Four, itu lebih memberikan kualitas audit yang baik dibanding dengan KAP non Big Four. Namun dapat kita lihat untuk laporan yang listing di BI tersebut tidak hanya KAP Big Four saja, namun masih banyak KAP yang non Big Four juga bisa mengaudit dan mengaudit IPO gitu Pak. Nah, untuk branding cup ini nanti diseleksi lagi. Untuk yang dari Big Four itu kita hilangkan dulu. Jadi di luar non Big Four untuk ininya, KAP-nya. Ya, baik. Oke, brandingnya berarti antara di luar Big Four ya. Oke, ini juga satu afiliasi asing. Ya, antara afiliasi asing sama yang tidak afiliasi asing. Ya, betul. Ya, oke, itu boleh saja digunakan oleh peneliti
Tapi nanti jangan lupa ya, dasar pertimbangannya itu harus diungkapkan di penelitiannya ya. Mengapa tidak menggunakan yang biasa digunakan adalah Big Four sama non Big Four gitu kan, meskipun Iya. ini jadi pertanyaan juga gitu kan ya, apakah kualitas audit itu direpresentasikan oleh hal tersebut? Secara umum mungkin iya ya, karena memang Big Four itu adalah KAP besar yang worldwide ya, jaringan dunia gitu kan, mereka juga melakukan research and development, kemudian itu juga dipublikasi di publik gitu kan, sehingga secara kualitas gitu kan. Tapi ini menarik ini ketika peneliti mencoba menggunakan ukuran yang berbeda, kemudian juga tentu harus konsisten juga, harus mengeluarkan Big Four dalam konteks ini ya, untuk membandingkan, untuk menggunakan istilah branding tadi, ya kan? Nah, kemudian juga ini untuk perusahaan yang go public proses IPO ya. Ya karena di sini saya juga lihat tadi ada fee audit ya. Fee auditnya mungkin tadi yang digunakan adalah biaya Professional emisi fee. ya, biaya emisi ya. Oke, lanjut terus. Ukuran cup dalam hal ini? Ukuran cup dalam hal ini itu ukuran cup itu sendiri yaitu besar kecilnya cup. Nah, besar kecilnya cup ini itu banyak pengukurannya. Bisa jadi dari jumlah karyawan, bisa jadi jumlah pendapatan. Namun kali ini untuk pengukurannya itu diambil yaitu total aset yang nanti datanya diminta dari P2PK. Oke, ini tidak ada satu hal yang baru ya. Oke, Iya. karena ini data yang biasa juga digunakan. Tapi ini ada upaya dari peneliti, harus ada upaya dari peneliti untuk mendapatkan akses data dari P2PK, Iya, betul, Pak. pengawas profesi, ya terkait dengan tadi data-data laporan keuangan KAP ya. Mudah-mudahan nanti bisa diperoleh. Silakan lanjut. Lalu untuk variabel kualitas auditnya itu sendiri, ini merupakan sebuah kebaruan juga, yaitu pengukurannya dari konsistensi dalam penyajian laporan keuangannya. Karena dalam penelitian sebelumnya masih sedikit sih untuk mengambil proksi konsistensi penyajian ini, Pak. Oke, ini saya sudah kasih catatan terkait dengan konsistensi ini ya. Tadi cari definisi, kemudian dijabarkan untuk memastikan bahwa konsistensi bisa merupakan bagian dari ukuran kualitas audit. Ya, karena tadi peneliti mencoba mendefinisikan kualitas audit itu sebagai terkait dengan konsistensi. Nah, itu harus didukung oleh landasan teori yang memadai ya. Kalaupun tidak nanti ditemukan ternyata konsistensi itu bukan ukuran yang terkait dengan kualitas audit, karena biasanya penelitian lain menggunakan apa di sini? Big Kualitas Four, audit itu. non-Big Four. Nah, itu kan ini kan berarti ada unsur kebaruan yang ya menurut saya sih lebih baik seharusnya ya. Nah, kalaupun tidak masuk itu merupakan bagian dari kualitas audit, nanti gunakan aja konsistensi ya, konsistensi penyajian ya kan ada, atau konsistensi penyajian dan pengungkapan ya kan. Misalnya saya sudah catatkan tadi ya, mungkin definisi dan pengungkapan ini lebih tepat ya, saya hapus saja ini ya. Konsistensi penyajian dan pengungkapan ya. Nah, saya kasih contoh di sini tadi misalkan rumus ataupun tapi ini kan kalau penyajian dan pengungkapan dan perhitungan juga ini berarti ya, perhitungan bisa juga kalau dia masuk nanti rumus rasio itu, oh ya penyajian itu masuk kategori penyajian sih ya. Nah, kemudian juga di sini ada istilah tadi konsistensi itu bisa aja tadi contohnya imbalan kerja. Imbalan kerja itu kan di PSAK kan disebutkan imbalan kerja. Tetapi nanti di bagian PSAK dalam imbalan kerja itu ada imbalan pasca kerja, ada gaji, ada pensiun gitu kan. Nah, tapi dilihat nanti dalam laporan keuangan itu antara neraca, rugi laba, kemudian CALK-nya apakah sudah konsisten menggunakan istilahnya. Misalkan apakah konsisten dalam konteks yang sama menggunakan istilah imbalan pasca kerja
atau dia menggunakan imbalan kerja dengan konteks yang sama ya, yang bisa diperbandingkan. Nah, kemudian juga tadi terkait dengan konsistensi dan inkonsistensi itu coba dilihat nanti apa definisi yang digunakan oleh PSAK untuk penyajian dan pengungkapan, kemudian bandingkan dengan laporan keuangan. Ataupun bisa juga nanti gunakan 8G7 dalam hal ini ya. Kalau untuk perusahaan IPO kan ya, 8G7 OJK gitu kan. Nah, dengan laporan keuangan. Nah, ini mungkin bahkan banyak ini. Artinya bisa jadi temuan juga kan ketidakkonsistenan tadi, ya kan? Tapi bisa kan konsisten itu tentu patokannya apa yang disebut konsisten gitu kan ya? Iya, Pak. Ya. Oke, kemudian tadi rasio, kemudian juga bisa juga perbandingan antara penamaan akun-akun dari LPK, laporan posisi keuangan, laporan rugi labanya, perubahan ekuitas ke CALK-nya. Kalau misalkan untuk di cash flow mungkin bisa juga, tapi cash flow kan penamaan akunnya sudah tidak spesifik lagi seperti di neraca ya, melainkan itu sudah ada penjabaran misalkan perolehan aset gitu kan, pelepasan aset gitu kan. Oke. Tapi bisa jadi ya cash flow juga bisa dilihat juga ya, mungkin menggunakan istilah kastara kasnya atau seperti apa. Oke, kemudian ada variabel pemoderasi di sini. Nah, ini saya tambahkan aja langsung mungkin ya. Variabel pemoderasi ini agar peneliti konsisten juga ya, artinya harus menjelaskan ini apa yang dimaksud dengan variabel moderasi. Kalau misalkan tidak dikhawatirkan menghilangkan substansi dari tulisan, itu bisa ditambahkan di catatan kaki. Ya. Kemudian apa perbedaannya dengan intervening variabel? Mengapa menggunakan moderasi? Mengapa bukan intervening gitu kan ya? Kemudian apakah fee audit terkait kualitas audit tersebut bisa digunakan sebagai variabel moderasi? Ya. Mungkin secara singkat peneliti bisa menjelaskan dulu. Oh, boleh Pak. Untuk variabel moderasi itu sendiri, yaitu merupakan variabel yang digugakan untuk menguji apakah variabel tersebut dapat memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Nah, dalam konteks kemudian ini. Dalam konteks ini untuk fee audit itu sendiri masih banyak perdebatan atau perbedaan hasil penelitian apakah fee audit ini mempengaruhi atau tidak mempengaruhi. Nah, jadi dari sinilah peneliti ingin menggabungkan antara variabel-variabel X-nya apabila di komparasi atau dimasukkan fee audit apakah dia dapat lebih mempengaruhi, lebih memperkuat atau tidak memperkuat. Gitu, Pak. Apa urgensinya menambahkan variabel moderasi ini? Iya. Sebenarnya untuk dari judul penelitian sebelumnya itu tidak ada kebaruan, Pak. Nah, jadi untuk moderasi ini kemarin sebagai salah satu pembaharuan. Akan tetapi setelah diskusi-diskusi lagi, untuk masing-masing variabel juga ada kebaruan. Sebelumnya dari situ sih, Pak. Ya, artinya coba nanti dilihat lagi. Ya. Artinya kalau tidak ada ininya ya, apanya urgensinya, jadi bisa dihilangkan seharusnya gitu kan ya. Betul, Pak. Jadi berfokus pada tadi unsur kebaruan yang sebelumnya sudah ditetapkan seperti tadi konsistensi itu kan cukup banyak itu, artinya peneliti harus mempelajari seluruh laporan keuangan yang di prospektus ya, untuk bisa melihat tadi itu, apakah lagi ya ini tadi laporan keuangan yang Big Four yang ditandatangani opininya oleh Big Four itu dihilangkan gitu kan. Iya, Pak. Nah, berarti kan lebih berkurang lagi itu jumlahnya. Udah dilihat berapa jumlah data yang bisa diperoleh? Belum, Pak. Mungkin nanti juga diperpanjang ke tahun sebelumnya. Cuma apakah 2019 itu penomoran opini sudah diterapkan?
Bapak. Udah diterapkan belum? Belum tahu informasinya. Belum tahu informasinya, Setahu Pak. saya sih 2020 baru ada penormalan opini yang terstandarisasi itu gitu. Tapi coba lihat dulu, mungkin saya salah. Iya, Pak. Ya nanti sehingga bisa lebih banyak waktunya, panjang waktunya kan bisa lebih banyak data. Di tahun 2021 mungkin masih terbatas kan jumlah yang prospektus itu. Kalau nggak salah tuh paling cuma yang sekarang aja kan kita bisa lihat nanti di IPO ya. Iya, Pak. IPO, tapi coba juga nanti dicari juga berapa listnya. Itu mungkin tugas yang segera harus dilakukan oleh peneliti ya. Iya, Pak. Di sini harus segera mendownload ataupun mempelajari berapa jumlah data yang bisa diperoleh. Tadi kan apakah tadi bisa menghilangkan tadi laporan keuangan yang diaudit oleh Big Four, kemudian sisanya berapa datanya. Nah, kemudian juga tadi terkait dengan penomoran opini, ya. Oke, Baik, ada Pak. lagi? Cukup sih, Pak. Nah, ini dipercepat ya langkah berikutnya tadi mencari datanya, mempelajari datanya, kemudian dipercepat, kemudian segera seminar proposal supaya peneliti bisa maju cepat gitu kan. Nanti kan targetnya sebelum Januari itu sudah selesai gitu kan. Jadi Betul, Pak. waktunya singkat ini. Oke. Ya, Baik, sekian Pak. dulu. Saya mohon maaf. Atau Vanessa masih ada yang mau ditanyakan? Cukup, Pak. Oke. Sekian dulu ya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita akhiri dulu ya. Terima kasih, Pak.